Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi UTBK, yaitu tentang kemampuan kuantitatif. Jadi, bagi teman-teman yang belum subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk subscribe terlebih dahulu, tentunya agar tidak tertinggal updatean terbaru. Oke, langsung saja. Di sini untuk soal yang pertama, diketahui bahwa X itu dia lebih besar dari 2. Manakah hubungan yang benar antara P dan juga Q? Sekarang perhatikan bahwa P itu dia adalah 1 min X pangkat 4 dibagi dengan 1 min X kuadrat. Dimana ini yang atas itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 plus X kuadrat dikalikan dengan 1 min X kuadrat. Nah, ini dibagi dengan 1 min X kuadrat. Artinya 1 min X kuadratnya kita hilangkan sehingga tersisa 1 plus X kuadrat. Nah, sekarang X-nya itu dia lebih besar dari 2. Kita ambil aja X-nya sembarang. Misal kita ambil X-nya 3. Sehingga kan ini menjadi 1 plus 9 yaitu 10. Sedangkan kalau Q kita masukkan 3 dia jadi 2 plus 3 yaitu 5. Misal lagi kalau kita ngambilnya X-nya 10. Maka P itu dia akan selalu lebih besar dari Q. Maka jawabannya itu adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2 diketahui bahwa harga satu buku dan satu pensil itu 35.000. Jadi kita misalkan buku ditambah pensil dia adalah 35.000. Sedangkan selisih satu buku dan satu pensil itu adalah 5.000. Maka kita bisa tuliskan B dikurangi P dia sama dengan 5.000. Kemudian, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Di mana P-nya itu adalah 20.000, Q-nya itu adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Berarti tinggal kita eliminasi aja nih. Kita eliminasi, kita tambahkan aja, berarti 2B itu dia sama dengan 40.000. Berarti B-nya itu sama dengan 20.000. Nah, kalau B-nya 20.000, berarti untuk menentukan P tinggal kita kurangi aja. 35.000 kita kurangi dengan 20.000 yaitu 15.000. Berarti jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil itu adalah 15.000. Maka jawabannya itu Q itu dia kurang dari P atau P itu dia lebih besar dari Q. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3 diketahui bahwa median 7 bilangan itu adalah X, di mana kita tahu bahwa median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi kita urutkan terlebih dahulu nih 4, kemudian 5, kemudian ada 11, kemudian X, kemudian 16, 19, dan juga 22. Nah, sekarang kita harus menentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, kalau kita menentukan rata-rata, artinya ini semua datanya kita jumlahkan. Kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu banyaknya datanya itu ada 7. Nah, ini kalau kita jumlahkan menjadi kalau 4 tambah 16 ini ada 20, 11 tambah 19 ini adalah 30, 5 tambah 22 ini adalah 27, sehingga X barnya itu adalah 77 tambah X dibagi dengan 7. Sehingga rata-ratanya kita peroleh dia sama dengan 11 tambah X per 7. Nah, sekarang X-nya itu bisa berapa aja nih? Medianya itu kan antara 11 sampai 16. Maka X-nya itu dia bisa 11, 12, 13, 14, 15, dan juga bisa juga 16. Sekarang perhatikan, jika kita mengambil medianya itu 11, maka ketika X di sini kita ganti 11, rata-ratanya itu akan lebih besar dari P. Artinya, Q itu dia akan lebih besar dari P. Nah, sekarang jika kita misalkan mengambil medianya itu adalah 14, maka di sini ini 14 sebagai 7 itu adalah 2, maka 11 tambah 2 itu adalah 13. Artinya apa? Artinya
medianya itu dia lebih besar dari rata-rata. P itu dia lebih besar daripada rata-rata. Karena Q bisa lebih besar dari P dan P juga bisa lebih besar dari Q, artinya jawabannya itu adalah yang D, yaitu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk soal nomor 4, diketahui bahwa bilangan prima P dan Q itu berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika P dan Q-nya itu tidak habis dibagi 4 selisihnya, maka nilai P plus Q yang mungkin. Jadi kita data terlebih dahulu, bilangan primanya itu bisa 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah sekarang jika kita jumlahkan misal 2 dan 3 dulu. 2 dan 3 ketika kita jumlahkan kan dia 5, di sini nggak ada. Kemudian 2 plus 5 kita jumlahkan dia tuh 7. Selisihnya itu adalah 3, dia tidak habis dibagi 4, berarti ini memenuhi. Berarti nomor 1 memenuhi ya. Kemudian 2 plus 7. 2 plus 7 itu dia sama dengan 9. 7 sama 2 itu selisihnya adalah 5, tidak habis dibagi 4, berarti dia juga memenuhi. Kemudian 2 tambah 11, dia lebih besar dari 10, jadi tidak mungkin ya 2 tambah 11 itu, karena dia hasilnya adalah 13. Kemudian setelah 2 sudah, sekarang kita ke 3. 3, jika kita tambahkan dengan 5, hasilnya adalah 8. 5 dan 3 itu selisihnya 2. Dia tidak habis dibagi 4, maka ini memenuhi. Kemudian sekarang 3 dan 7. 3 dan 7 itu dia sama dengan 10. Nah, tapi di sini 7 dan 3 itu selisihnya 4. Mereka itu 4 itu habis dibagi oleh 4, maka 10 ini tidak memenuhi. Artinya apa? Artinya yang memenuhi itu adalah nomor 1, 2, dan 3. Maka jawabannya itu adalah yang A. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, segi 5 ABCDE terbentuk dari 2 segitiga siku-siku. Dengan AD itu di sini adalah 3. Kemudian BC ini adalah 5. Kemudian AC dan BD berpotongan di titik E. Jika luas AEB itu adalah 12 di sini ya. Kemudian berapakah jarak titik E dari garis AB? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang perhatikan pernyataan 1 terlebih dahulu. Jika diketahui AC, ini ya, jika diketahui AC, maka kan kita bisa mencari AB. Nah, jika AB-nya telah kita temui, maka kita bisa juga menentukan panjang BD ini. Artinya apa? Artinya 1 aja itu cukup. Nah, sekarang jika BD diketahui, BD-nya itu 12, maka kan kita bisa menentukan panjang AB. Jika panjang AB telah kita ketahui di sini, maka kita bisa menentukan juga panjang dari AC ini. Artinya apa? Artinya jika diketahui BD saja dia juga cukup. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup. Maka jawabannya itu adalah yang D. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai topik kemampuan kuantitatif. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan maupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.